Sesungguhnya ini peraturan baru ya, PP 36 tahun 2021. Mungkin yang perlu saya highlight di sini adalah bahwa dalam PP ini upah minimum itu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Nah ini kan ngambang nih Mbak. Jadi bagaimana kita menentukan upah minimum? Tergantung dari bagaimana kita menentukan dasar-dasar kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Nah itu belum jelas untuk kami di dalam menilai atau menentukan upah minimum nanti. Jadi ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya akan banyak sekali dan akan harus dipelajari karena inilah this is the meat gitu ya, ini dagingnya nih yang harus kita olah. Nah kalau ditanya apakah semangatnya, saya rasa ya, kalau kita lihat dari semangat pemerintah untuk memperbaiki sistem pengupahan ini itu sangat-sangat baik. Tetapi di lapangan ini kita harus berbicara dengan serikat buruh, kita harus berbicara dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana kita mengatur, harus berbicara juga dengan pemerintah daerah, bagaimana kita mengatur atau menetapkan hal-hal tadi yang didefinisikan di pasal 25 PP nomor 36 tahun 2021 itu masih harus kita cari kesepakatannya Mbak. Jadi saya masih belum bisa berkata banyak mengenai hal ini. Kalau dari sisi pengusaha sendiri apa sih Pak yang paling esensial yang harus tercover dalam sistem pengupahan sehingga membuat industri kita bisa lebih kompetitif? Ya. Tentunya yang paling utama adalah kestabilan ya Mbak ya, bahwa harus ada kestabilan pengupahan. Kita nggak bisa misalnya tahu-tahu tahun depan ekonominya dirasa membaik, meningkat 30% upah minimum misalnya. Kan itu sangat membebankan industri dan nggak mungkin kita menerima atau memberlakukan sistem pengupahan seperti itu. Jadi kalau kita ingin yang diinginkan oleh pengusaha tentunya adalah kestabilan. Oke, kita naikkan sesuai dengan misalnya kinerja dari perusahaan. Ya. Nah, tapi juga mengacu kepada keadaan di daerah masing-masing tentunya. Kalau misalnya perusahaan itu perusahaan yang padat karya, yang membutuhkan jumlah karyawan yang besar, tentunya hal ini tidak bisa disamaratakan dengan industri yang tidak sebesar itu padat karyanya, tetapi membutuhkan skill yang tinggi. Ya, nah ini yang sulit kalau kita berbicara mengenai kapasitas atau kemampuan produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan upah. Ya, itu yang tentunya diinginkan oleh industri. Jadi kita nggak bisa seperti yang lalu-lalu itu pemerintah daerah bersama dengan serikat buruh dan Departemen Tenaga Kerja menentukan satu level upah minimum tanpa mempertimbangkan efisiensi yang meningkat atau menurun atau kinerja buruh tersebut. Nah, ini yang saya rasa perlu kita berembuk. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.